Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ghostlead 642. Oke, kali ini kita akan membahas tentang masalah grip. Grip adalah pegangan dalam senjata. Ya, ini sangat memengaruhi dalam akurasi kita ketika menembak plus aim. Ya, apapun itu senjatanya, itu sangat memengaruhi dalam aim kita. Apalagi yang pada umumnya orang sering memakai M416, ya. Oke, M416. Kali ini kita akan membahas satu persatu apa kegunaan dalam memakai grip tersebut. Oke. Grip khususnya kita awalkan dengan yang orang suka ya, vertikal ya, atau pegangan senjata vertikal. Ini sama halnya ketika kita mengaimkan, membidiknya, itu hentakannya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar ya. Kita biasa memakai kali 6 ya. Ya, ini sudah kita pakai ya, vertikal ya. Atas kita tes ya. Oke. Hentakannya sangat sedikit dibandingkan ketika kita tidak memakai vertikal dengan grip-grip yang lainnya. Oke. Kemudian yang kedua, thumb grip ya, atau pegangan dalam jempol ya. Ini sangat efektif ketika kita diras sama orang. Ketika kita ada satu squad yang mengeras kita, ini sangat efektif untuk bisa meratakan semuanya. Apa maksudnya? Ini aimnya ketika kita memencetkan aim itu cepat dia. Cepat dia, respectnya sangat cepat dibandingkan dengan grip-grip yang lainnya. Kalau kita kan pakai grip yang setengah, grip yang vertikal, itu sangat lambat dia keluarnya, tetapi ada kelebihannya masing-masing. Khusus dalam thumb grip ini dia memiliki kecepatan aim. Jadi kita cepat, misalnya ketika kita lagi lari, kita bisa langsung nyerang ya. Kemudian yang ketiga adalah laser. Laser ini bisa membuat peluru itu tidak membawa lari kemana-mana, hanya ke satu titik saja, tergantung kita yang memakainya. Apakah kita mau bawanya lurus atau mau kanan ke kiri, itu terserah kita. Laser ini hanya untuk meluruskan pelurunya saja, jadi dia tidak lari kemana-mana, tergantung scope dan aim kita kemana kita arahkan. Kemudian setengah grip ya, setengah grip ini jarang orang memakai ini, tetapi kelebihannya adalah ini bisa meningkatkan pemulihan hentakan ya, dan meredam hentakan. Itu bisa antara dua, bisa dia meredam hentakan atau meningkatkan pemulihan hentakan. Nah, tetapi kekurangan adalah mengurangi stabilitas. Stabilitas itu apa? Ketika kita stay-nya, ketika kita keseimbangan kita ya, keseimbangan kita itu terganggu dia, sangat terganggu dia. Yang terakhir adalah angled foregrip ya, angled foregrip. Kelebihannya adalah meredam hentakan dan mempercepat bidikan. Nah, ini hampir sama dengan thumb grip, cuma yang lebih cepatnya itu memakai thumb grip ya. Memakai thumb grip ini sama saja, cuman agak berbeda sedikit, agak 11-12 lah dengan thumb grip dengan angle foregrip ini. Kemudian dia bisa juga meredam hentakan, jadi serangan kita bisa dibuatnya lurus.
Ya mungkin hanya itu saja dalam penjelasannya. Kemudian jika ada yang bertanya-tanya bagaimana akurasi kita agar bisa bagus dalam pembidikan, aim yang paling terbagus adalah ketika kita jongkok pertama. Yang kedua adalah ketika kita mengaim sambil jalan, ya sambil jalan, tidak diam di tempat. Ketika kita diam di tempat itu kita menggerakkan gironya harus semaksimal mungkin. Nah, ketika kita aim sambil bergerak, sambil menembak, itu kemungkinan besar aim kita bisa lurus. Contoh, sambil jalan, ketika masih tegak ya. Nah, karena lawannya itu bisa lari, ya. Karena lawannya bisa lari, jadi kita harus mengikuti alur lawannya. Ketika lawannya diam, bisa kita pakai jongkok ke plus dengan pick, ngepick ya. Bisa ngepick. Oke, ketika gerak ya. Nah, dalam jarak 300-200 meter pun itu tembus ya, tembus aimnya lurus. Itu sambil berjalan, kemudian sambil jongkok ya, sambil jongkoknya sambil jalan itu. Tambah dengan pick. Nah, itu bisa juga ya. Kalau dari saya itu cuma 2 cara penyelesaian akurasi. Kemudian ada juga akurasi bisa lurus ya, sudah pastinya dengan ngepron ya. Ngepron itu sangat lurus sekali dan tidak terganggu hentakan aimnya, sangat membantu kali. Tapi resikonya ya kita ketika di aim balik sama lawan itu mudah knock ya, kita mudah knock, apalagi posisi kita diketahui oleh lawan. Nah, mungkin itu saja dari saya, 3 saja ya dari saya penjelasan tentang akurasi. Oke, ya mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, bagikan ke teman Anda bagi kalau ini bisa bermanfaat, suka bisa membantu kalian semuanya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu ingat sangat gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.